Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffy Charles Sofian Duru, NIM 24255026, jurusan Administrasi Negara. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang buku teori organisasi yang diterbitkan oleh DR Desna Aromatika SAPMA. Sebelum saya membahas buku teori organisasi, yang saya hormati Ibu dosen pengasuh mata kuliah teori komunikasi, Ibu DR Marina Puspita SIP MA. Saya akan membahas tentang buku teori organisasi dengan judul utama konsep, struktur, perilaku, dan dinamika organisasi. Pengertian teori organisasi adalah kumpulan konsep, prinsip, dan pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana organisasi dibentuk, dikelola, dan dikembangkan agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi dipandang sebagai sistem sosial yang melibatkan manusia, struktur, teknologi, dan lingkungan. Ada beberapa tujuan kita untuk mempelajari teori organisasi, yaitu satu, memahami perilaku individu dalam kelompok, menganalisis struktur dan desain organisasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, membantu manajer dalam pengambilan keputusan, dan yang terakhir, menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan. Ada beberapa pendekatan dalam teori organisasi, ada dua, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan neoklasik. Pendekatan klasik menekankan efisiensi kerja, struktur formal, dan pembagian tugas. Sedangkan pendekatan neoklasik fokus pada aspek manusia dalam organisasi. Ada beberapa hubungan manusia dalam pendekatan neoklasik, yaitu motivasi dan kepuasan kerja, dua, komunikasi dan kepemimpinan. Pendekatan ini menekankan bahwa manusia bukan hanya alat produksi, tetapi makhluk sosial. Ada pendekatan modern di dalam organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang dipengaruhi lingkungan, yaitu satu, pendekatan sistem, pendekatan kontingensi, dan yang terakhir, pendekatan budaya organisasi. Keberhasilan organisasi bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Ada juga di dalam teori organisasi struktur organisasi. Struktur organisasi mengatur hubungan kerja dan pembagian tugas. Ada beberapa jenis struktur, yaitu satu, struktur garis, dua, struktur fungsional, tiga, struktur matriks, dan yang terakhir, struktur divisional. Struktur yang baik mendukung koordinasi, komunikasi, dan pencapaian tujuan. Di dalam organisasi juga terdapat perilaku organisasi, yaitu membahas sikap perilaku individu serta kelompok dalam organisasi. Ada beberapa yang mengikutinya, yaitu satu, motivasi kerja, dua, kepemimpinan, tiga, komunikasi, dan yang terakhir, konflik dan pengambilan keputusan. Perilaku organisasi sangat memengaruhi kinerja dan suasana kerja. Di dalam teori organisasi juga terdapat yang namanya budaya dan perubahan organisasi. Budaya organisasi adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut bersama. Perubahan organisasi diperlukan untuk satu, menghadapi persaingan, dua, mengikuti perkembangan teknologi, tiga, meningkatkan kualitas kerja. Keberhasilan perubahan bergantung pada kepemimpinan dan kesiapan sumber daya manusia. Jadi kesimpulannya, teori organisasi memberikan pemahaman atau pedoman menyeluruh tentang cara organisasi bekerja, berkembang, dan beradaptasi. Dengan memahami teori organisasi, kita semua masyarakat yang ada di sekitar kampus ini atau di sekitar dimanapun kita berada, kita bisa mampu menganalisis permasalahan organisasi serta menerapkan konsep manajemen
serta efektif dan dunia kerja dalam bermasyarakat. Mungkin itu saja. Apabila ada kesalahan kelalaian mohon dimaklum. Akhir kata saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.